Halo, ketemu lagi dengan saya ya. Channel yang membahas tentang kesehatan yang dihubungkan dengan pikiran manusia. Tekniknya disebut dengan hipnoterapi. Sebagian teman-teman selalu bertanya seperti ini. Dokter, kalau hipnoterapi itu disugesti? Jawabannya iya. Kalau hipnotis seperti di panggung-panggung hiburan, itu juga disugesti? Jawabnya iya. Jangan-jangan sugesti yang di tempat kesehatan atau di dokter itu hanya bertahan sebentar. Di terapi hilang, nanti di rumah kumat lagi. Atau juga apakah hipnosis yang di panggung hiburan kalau tidak disadarkan dia bisa bertahan berbulan-bulan. Jadi kalau orang melihat semacam hantu, dia akan melihat hantu terus sepanjang hidupnya. Nah, di sini dokter akan berbicara soal perbedaan antara sugesti yang digunakan pada teknik hipnosis panggung dan sugesti yang digunakan pada saat hipnoterapi. Ini contoh misalnya, pada saat hipnoterapi untuk menghentikan kebiasaan merokok, ya. Kemudian menghilangkan trauma yang ada di masa lalunya. Atau menghilangkan rasa sakit selama mencabut gigi atau sunat. Biasanya juga menggunakan hipnosis dalam sugesti menghilangkan nyerinya. Teman-teman, sebelum kita bicara soal itu, kita berbicara dulu soal pikiran bawah sadar manusia. Nah, fungsi pikiran bawah sadar manusia adalah pertama menyimpan memori dari kita lahir sampai kita dewasa. Memori apa saja? Memori tentang cerita-cerita yang pernah kita dengar ataupun apa yang kita lihat seperti televisi, gedung bioskop, termasuk YouTube, TikTok ya. Semuanya tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Perasaan yang pernah kita rasakan, mungkin kita pernah merasa bahagia sekali, bahagia biasa, netral, perasaan takut, cemas, boring, itu semua tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Kebiasaan-kebiasaan tertentu yang kita tidak sengaja bisa positif, bisa netral, bisa negatif. Jadi teman-teman tahu ya, kebiasaan misalnya di suatu daerah, kebiasaan melipat kaki ya pada saat makan itu hal yang biasa. Di tempat lain bisa saja itu tidak menjadi hal yang wajar. Sehingga biasanya orang yang terbiasa atau membawa kebiasaan lamanya itu akan menjadi kesulitan ketika dia beradaptasi di tempat yang berbeda tata caranya. Kita kembali ke kasus yang tadi ya, apakah sugesti yang diberikan pada saat hipnosis panggung dan hipnosis terapi itu apakah sama, apakah bertahannya juga sama? Nah teman-teman, jadi gini, ketika kita melihat di panggung hiburan, seseorang melakukan hipnosis, itu dia diberikan sugesti. Tapi umumnya sugestinya itu adalah mengingatkan seseorang tentang memori yang pernah dia ingat. Jadi contohnya nih ya, kalau kita melihat suatu pertunjukan di mana orang dipanggil, anggap aja 10 orang ya, biasanya malah lebih 10-15 orang ditaruh di suatu panggung. Nah, orang yang dipanggil ini umumnya adalah orang-orang yang kategori orang yang mudah fokus, orang yang mudah dihipnosis. Nah, kemudian biasanya orang yang penghipnotisnya itu memberikan sugesti yang pasti orang tahu. Pasti ya. Misalnya, sugestinya tidur. Seluruh manusia di dunia ini pasti tahulah sugesti tidur. Pasti tidur. Jadi dengan menggunakan tidur, orang akan tidur. Karena pikiran orang seluruhnya, orang tahu bahwa tidur itu adalah perintah menutup mata seolah-olah kita tidur. Bagaimana kalau orang itu adalah orang di daerah, misalnya suku tertentu,
yang biasa menggunakan bahasa daerah, dia tidak tahu bahasa Indonesia tidur. Pasti dia juga tidak tertidur. Ya, jadi sugestinya adalah sugesti yang umum. Misalnya lalu dibilang sugestikan, bayangkan di depan Anda adalah sapi yang Anda harus peras susunya. Nah, sebagian besar kita tentu pernah melihat sapi ya, baik orang yang di kota maupun di desa. Ini kan sugesti yang umum. Jadi memori yang ada di pikiran orang yang dihipnotis atau anggap aja suyat namanya ya. Suyatnya ini memorinya diangkat kemudian pasti terjadi. Karena orang yang ada di atas panggung adalah orang yang mudah dihipnosis. Nah, kalau kita berbicara soal terapi, nah biasanya kan yang di terapi misalnya menghentikan kebiasaan merokok gitu ya. Kemudian menghentikan atau menghilangkan trauma, kita berbicara soal perasaan, jadi kebiasaan. Ketika kita mau menghentikan seseorang merokok, itu kita tahu bahwa rokok ini adalah kebiasaan, habit yang tertanam di pikirannya. Bahkan orang yang merokok, kalau kita tanya kenapa merokok, pasti dia punya alasan. Pertama, kalau tidak merokok mulut saya asam. Kalau tidak merokok, saya tidak bisa berpikir. Kalau tidak merokok, habis makan rasanya mulut saya ini tidak nyaman. Nah, ini kebiasaan yang biasanya sudah berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kita melakukan sugesti pada orang tersebut itu untuk mengubah sudut pandangnya. Atau kita bilang, kita melakukan reframing terhadap pandangannya. Misalnya, kita di alam bawah sadarnya kita katakan bahwa ketika Anda merokok, sebenarnya Anda merusak paru-paru Anda. Anda merusak jantung Anda sehingga 5-8 tahun kemudian Anda akan merasakan bagaimana Anda mengalami serangan jantung. Di situ kita kasih gambaran bahwa merokok itu akan mengakibatkan orang serangan jantung. Lalu gambaran serangan jantung kita masukkan ke pikiran orang tersebut. Serangan jantung itu orangnya dirawat di ICU. Dan kita yakinkan bahwa orang itu tahu yang namanya ICU. Tahu namanya ICCU. Tahu namanya gawat darurat rumah sakit. Mungkin aja orang itu pernah melihat orang di rumah sakit ya. Atau kasih gambaran ketika orang menderita penyakit paru-paru yang parah. Dia muntah darah, dia batuk darah. Dia sesak napas. Nah, gambarannya itu ada di memori pikiran bawah sadarnya. Nah, kalau kita bisa mengubah sudut pandangnya, berbeda. Kalau kita mengubah sudut pandang, tentu sugesti yang kita tanamkan bertahan lama, bahkan bisa selama-lamanya. Berbeda dengan kalau di panggung. Kalau di panggung kita cuma mengingatkan kepada seseorang bahwa misalnya lah, pernah lihat kuntilanak? Pernah. Pasti di dalam memori pikiran kita yang namanya kuntilanak itu adalah orang perempuan berbaju putih, berambut panjang, kakinya nggak sampai di tanah ya. Dan dia dapat cerita itu dari mana? Dari cerita orang tua, dari film, dari cerita-cerita di radio, semuanya tahu. Nah, ketika kita memberikan sugesti, kita tidak menghentikan sugesti itu. Biasanya kalau sugesti panggung, otomatis orang itu akan kembali ke kesadaran semula tanpa dikembalikan. Karena apa? Karena pikiran sadarnya akan mengambil realita kenyataan bahwa itu hanya fantasinya saja. Nah, kalau sugesti yang diberikan pada hipnoterapi, karena kita mengubah sudut pandang seseorang, kita memberikan reframing. Ketika dia kesadarannya kembali seperti semula atau kesadaran penuh, tentu saja pikiran bawah sadarnya sudah berubah. Yang tadi dia tahu merokok itu enak, dia tahu. Ya, tetapi sudut pandangnya diubah. Ketika dia berhenti merokok, maka dia akan memiliki badan, paru-paru, jantung dan yang sehat. Jadi kita mengubah sudut pandang. Ketika dia nanti rencana mau merokok, dia sudah tahu resikonya. Dan kalau dia tidak siap dengan risiko akibat merokok itu, tentu dia tidak akan merokok. Itulah cara kerja hipnoterapi. Dan sugestinya berlangsung berapa lama? Tentu sugestinya berlangsung lama sekali seumur hidup. Karena seperti ibaratnya kita memberikan pengetahuan yang baru ke dalam pikirannya, akibatnya
ke dalam pikirannya. Tentu orang kan tidak mau. Karena dia merokok hanya gara-gara kebiasaan, akibatnya dia tidak inginkan. Tapi kalau orang dihipnotis panggung, samalah orang yang merasakan akibat kejahatan hipnosis. Biasanya ketika pelaku kejahatannya sudah pergi, ya sudah meninggalkan TKP, beberapa menit atau jam kemudian si suyet atau si korban ini tersadar kembali akan realitanya bahwa dia tertipu gitu ya. Jadi teman-teman yang mau melakukan sesi hipnoterapi tidak perlu khawatir kalau sugestinya hanya bertahan sebentar, tidak perlu khawatir. Sugestinya itu akan bertahan cukup lama karena yang kita ubah adalah sudut pandang pikirannya. Yang kedua, bagi teman-teman yang dihipnotis panggung ya, jangan takut juga untuk nanti tidak sadar-sadar, tidak, nanti akan kesadarannya akan kembali. Tapi bagi teman-teman yang takut akan terjadinya kejahatan hipnosis, waspada saja ketika teman-teman berhadapan dengan orang baru, ketika dia mulai berbicara di luar topik yang semestinya, jaga kewaspadaan. Ketika kita waspada, biasanya orang itu susah sekali untuk menembus pikiran bawah sadar kita. Oke teman-teman, tetap semangat.